Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron, mahasiswa PTK Dajab 2024, PTK UIN Sunan Gunung Jati, Banten, yang akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Kota Banjar pada tanggal 17 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, ya. Kita mulai, ya. Bapak pingin kalian rapi terlebih dahulu, ya. Oleh karena itu silakan berdiri terlebih dahulu, lihat kursi, meja, dan pakaian kalian supaya kegiatan proses pembelajaran sekarang berjalan dengan lancar. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, pakaiannya, kursinya, ya. Sepertinya ada sampah yang bekas kalian tadi belum terbuang, dibuang terlebih dahulu. Ya, bajunya sudah rapi, semua. Oke, duduk kembali silakan. Coba lihat sekeliling kalian, barangkali teman kalian yang tidak masuk atau tidak hadir di pembelajaran Bapak siang hari ini siapa? Masuk semua. Masuk semua? Ya. Ya, masuk semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah siap, ya. Nanti kalau misalkan ada yang pusing atau sakit kurang enak badan, silakan angkat tangan. Nanti boleh beristirahat, ya, terlebih dahulu. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan, ilmu kita juga cepat terserap seperti itu, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Disilakan kepada teman-teman yang perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih kepada saudara Arya yang telah membaca atau memimpin doanya, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan, dan ilmu yang kita pelajari hari ini, ya, bisa bermanfaat, diserapnya mudah, ya, dan kita juga nanti bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran berbasis PJBL. Apa itu PJBL? PJBL adalah pembelajaran dengan proyek. Ya, jadi kalian nanti belajarnya tidak hanya teori saja, tapi juga membuat proyek nyata yang terjadi saat ini. Jadi nanti kalian akan mencari solusi dan mengaplikasikannya dengan membuat proyek nyata. Coba Bapak ingin tahu, ya, dari sekian banyak teman-teman, ya, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari terdahulu atau yang kemarin kita pelajari? Oke, silakan. Kemarin tentang pelajaran khutbah. Khutbah yang terbagi menjadi 3, yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, sama khutbah Idul Adha. Ya,
Terima kasih pada saudari Eca yang mungkin tahu ya, masih tahu pembelajaran yang terdahulu. Nah, pembelajaran hari ini tidak kalah penting ya, karena kita sekarang akan mempelajari hal yang penting yang ada di kehidupan kita saat ini. Apa itu? Penyakit sosial. Penyakit sosial itu dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya ada bullying, perkelahian, dan coba Bapak mau tanya, kalian pernah nggak di kehidupan kalian atau di masyarakat kalian melihat hal yang barusan Bapak jelaskan? Misalkan perjudian, perkelahian, dan adapun tujuan pembelajaran di siang hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep perundungan atau bullying, perkelahian, dan perjudian, serta dampak negatif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab utama faktor yang memicu terjadinya perundungan, perkelahian, dan perjudian di kalangan siswa, serta menemukan solusi. Nah, ini ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi, empati, dan kerjasama dalam menyelesaikan proyek kelompok yang terkait dengan pencegahan perilaku sosial negatif terhadap perundungan, perkelahian, perjudian di lingkungan sekolah. Jadi nanti kalian Bapak akan bikin 3 kelompok ya, di mana nanti kalian bikin proyek terkait dengan ya, tadi solusinya kalian cari terlebih dahulu ya. Nah, nanti proyeknya kalian diaplikasikan ya, diaplikasikan ke kehidupan atau solusi nyata kita. Oke. Supaya pembelajaran kita lebih semangat, lebih fokus, maka Bapak akan speaking terlebih dahulu. Ya, coba kalian berdiri terlebih dahulu. Ya. Nah, speaking kali ini Bapak ketika mengatakan semut, maka bikin pola yang besar. Tapi ketika Bapak mengatakan gajah, itu kan besar ya. Maka kalian bikin pola yang kecil. Ya, kecil. Coba kita coba dulu. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Kecil. Semut. Besar. Silakan duduk kembali ya. Sebelum Bapak tampilkan video nanti buat referensi ya. Nah, kita buka dulu Al-Qur'annya ya. Kita ngaji terlebih dulu, membaca Quran terlebih dahulu ya. Surat yang berkaitan dengan penyakit sosial ya. Ini surat Al-Hujurat ayat 11. Silakan dibuka. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من
يشاء أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. Coba kalian perhatikan, amati terlebih dahulu. Ini ada video ya, referensi terkait dengan penyakit sosial ya, yang tadi ada bullying, ada perjudian, lalu juga perkelahian ya. Nah, ini salah satu videonya atau referensi yang kalian bisa lihat, dan nanti kalian bisa melihat di YouTube juga ada, dan memang ini sudah diupload, atau di TikTok ya. Coba lihat dulu ke depan, amati, simak dengan baik tadi. Adapun materi atau kasus yang akan diberikan atau tugas kalian nanti di kelompok itu, yang pertama, identifikasi faktor-faktor penyebab ya dari, kalau yang perundungan, kalau misalkan tadi terkait dengan perkelahian, nanti kalian identifikasi kasus perkelahian. Kalau yang perjudian juga sama seperti itu. Lalu yang kedua, diskusikan di masing-masing kelompok terkait dengan materi yang sudah dikasihkan ya, atau sudah diberikan. Mau perundungan, mau perkelahian, perjudian, silahkan didiskusikan. Yang selanjutnya juga temukan nih, ya Bapak temukan ajaran yang dapat digunakan, dari keterkaitan antara materi yang dikasihkan dengan ajaran agama Islam, itu keterkaitannya apa? Dan yang terakhir, kalian nanti rancang tindakan nyatanya untuk mengatasi baik perundungan, perjudian, perkelahian ya. Nah, di sekolah kita itu dirancang, dijadikan rancangan, dan nanti untuk aksi nyatanya, pencegahannya seperti itu. Proyeknya, inti dari pembelajaran kita sampai ke proyek bagaimana kita cara mengatasi hal itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bikinkan kelompok terlebih dahulu ya. Silakan kalian bikin kelompok ya, terlebih dahulu menjadi 3 kelompok. Silakan. Bikin kelompoknya ya. Nah, sekarang Bapak ini ada LKPD yang seperti tadi Bapak jelaskan ya. Jadi setiap kelompok atau setiap masing-masing kelompok ini Bapak kasihkan satu kasus ya, di mana nanti kamu seperti yang sudah Bapak katakan, analisis ya, sampai dengan terakhir kamu buat rancangan atau bikin proyek rancangan ya, solusi nyata yang bisa dilakukan ya. Nah, ini ada instruksinya gitu ya. LKPD ini ada instruksinya, jadi kalian nanti berdiskusi ya, kerjasama sesuai dengan instruksi ini. Jadi kalian nanti
kerjasama diskusi yang sesuai dengan LKPD yang telah Bapak buat seperti itu. Nah, ini untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Yang ini ya, kelompok 2 silakan. Yang ini kelompok 3. Silakan kalian diskusikan, cari referensinya tadi Bapak sudah ada 1. Kalian cari lagi di sumber-sumber yang lain. Ya, mau dari kelompok katakan TikTok juga ada, dari YouTube juga ada, silakan. Ya, kalian sekarang mendiskusikan LKPD yang ada. Silakan. Cukup teman-teman diskusinya ya. Nah, sekarang kita tinggal presentasi ya. Bapak berharap semua kelompok ini bisa dipresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompoknya ya. Nah, yang ke depan nanti perwakilan saja ya, 1 orang atau 2 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan di sini. Ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dan ini rekan saya Adit. Kami dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. 1. Identifikasi faktor penyebab perundungan. Faktor individu, pelaku, kurangnya empati, masalah pribadi, pengaruh lingkungan, keluarga. 2. Faktor kelompok, pengaruh teman sebaya, budaya kekerasan atau perilaku tidak baik di sekolah. 3. Faktor lingkungan, kurangnya pengawasan dari guru, kebijakan sekolah yang kurang tegas terhadap perundungan. 2. Rencana tindakan untuk mengatasi perundungan di sekolah dan membantu Ahmad. Tindakan preventif. 1. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya perundungan kepada seluruh siswa dan guru. 2. Menerapkan peraturan tegas tentang sanksi bagi pelaku perundungan. 3. Membentuk tim khusus anti perundungan yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa. 2. Pendampingan untuk Ahmad. Menyediakan sesi konseling individu bagi Ahmad untuk memulihkan rasa percaya diri dan mengatasi trauma. 2. Membantu Ahmad untuk terlibat aktif dalam kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. 3. Mengalam dukungan teman-teman yang peduli untuk membantu Ahmad merasa diterima dan dihargai. 3. Tindakan untuk pelaku perundungan. Memberikan sanksi yang edukatif kepada pelaku perundungan seperti kegiatan pelayanan masyarakat atau pelatihan empati. Melibatkan orang tua pelaku dalam program pembinaan untuk menghindari perundungan berulang kembali. 4. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Meningkatkan komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua untuk deteksi dini kasus perundungan. Membuat program mentoring atau papa asuh bagi siswa baru agar merasa lebih diterima di lingkungan sekolah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang dibacakan tadi? Coba teman-teman ya, dari setiap kelompok mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Tidak.
sudah, bila tidak ada saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, bagi kelompok yang lain, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompoknya. Silakan, perwakilan sama seperti kelompok 1 ya, kelompok 2 pun sama. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kasus perkelahian antar siswa. Saya sendiri sebagai moderator DC Lulia, dan pemateri yang akan menjelaskannya ini itu Opik. Kepada Opik dipersilakan. Analisis penyebab utama perkelahian dan eskalasi konflik. 1. Perbedaan pendapat di media sosial. 2. Pengaruh lingkungan. 3. Kontrol emosi. 4. Tidak mediasi. 4. Perkelahian terhadap hubungan sosial dan hubungan sekolah. 1. Munculnya kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, mengurangi semangat kerja sama dan kebersamaan. 2. Adanya diskriminasi dan perpecahan antar siswa yang mendukung salah satu kelompok. 3. Rasa takut dan terintimidasi bagi siswa lain yang tidak terlibat tetapi merasa terdampak. Solusi berbasis ajaran Islam untuk menyelesaikan konflik secara damai. 1. Mengutamakan musyawarah. 2. Menjaga persaudaraan. 3. Menghindari permusuhan dan kekerasan. 4. Bersikap sabar dan menahan amarah. Rencana tindakan untuk mencegah perkelahian masa depan untuk program mediasi dan konseling. Itu membentuk tim mediasi yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa yang membantu menyelesaikan konflik dengan musyawarah. 2. Menjaga penguatan ukhuwah Islamiyah. 1. Mengadakan kegiatan keagamaan bersama seperti kajian atau pengajian untuk mempererat ukhuwah antar siswa. 3. Pelatihan resolusi konflik. 1. Mengadakan pelatihan tentang cara menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari provokasi baik di media nyata maupun di media sosial. 3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Mendorong kerjasama antar siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek sekolah untuk menciptakan ikatan yang lebih positif. 4. Menegakkan disiplin, menjaga aturan tegas terhadap perilaku kekerasan dan memberikan sanksi yang mendidik. Baik, terima kasih kepada saudari Opik yang telah menjelaskan tentang perkelahian antar siswa. Sebelum saya tutup, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya ini kelompok 3. Ya, jadi kelompok 3 tadi silakan sudah berdiskusi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagi kelompok 3 dipersilakan seperti kelompok-kelompok yang lainnya 2 orang boleh untuk mempresentasikan hasil diskusi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dan teman saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Alasan Putri terlibat dalam perjudian online dan penyebab kecanduan. 1. Alasan terlibat pengaruh teman-teman sebaya. Putri pertama kali mengenal perjudian online dari teman-temannya. Pengaruh teman sebaya yang kuat membuat tertarik untuk mencoba. Rasa penasaran dan tantangan, keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan dianggap baru menjadi motivasi awal. Faktor eksternal, ketersediaan akses internet dan kemudahan bermain judi secara online tanpa pengawasan orang tua atau guru. Penyebab kecanduan, sifat adiktif perjudian online dirancang untuk membuat pemain terus berpartisipasi dengan iming-iming
hadiah yang besar. Ketergantungan emosional. Budi mungkin merasa puas atau terlepas dari masalah sejenak saat berjudi sehingga ia harus mengulang perilaku tersebut. Kerugian finansial. Alih-alih berhenti setelah mengalami kekalahan, Budi berusaha untuk mengejar kekalahan tersebut yang itu memperparah kejatuhannya. Rencana tindakan untuk membantu Budi berhenti berjudi dan mencegah siswa lain terlibat dalam perjudian online. Pendampingan dan konseling. Mengadakan sesi konseling individu dengan konselor sekolah untuk membantu Budi memahami masalahnya dan mencari solusi. Melibatkan orang tua Budi dalam proses konseling untuk membangun dukungan dari keluarga. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya perjudian. Mengadakan sosialisasi di sekolah tentang bahaya perjudian online dan konsekuensi hukum serta sosialnya. Mengadakan kegiatan keagamaan yang memperkuat pemahaman tentang ajaran Islam dan larangan perjudian. Kerjasama dengan pihak eksternal, berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki program rehabilitas bagi pelaku judi untuk membantu pemulihan kecanduan judi, melibatkan organisasi masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang edukasi anti judi untuk memberikan penyuluhan di sekolah. Terima kasih kepada Andika yang telah membacakan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Terima kasih teman-teman yang sudah membacakan diskusinya atau mempresentasikan diskusinya. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya bersama-sama. Simpulkan. Silakan. Barangkali ada dari teman-teman yang akan menyimpulkan pembelajaran di siang hari ini. Nah, silakan. Jadi, kesimpulan pelajaran kali ini, kami akan lebih waspada terhadap tanda-tanda bullying atau perkelahian di sekitar kami dan berusaha membantu teman-teman yang lebih membutuhkan dukungan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oh ya, silakan, Rama. Dari proyek ini kami juga belajar bahwa perjudian meskipun terlihat sepele bisa merusak hidup seseorang dan keluarga. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Kami belajar banyak tentang dampak buruk bullying, perkelahian, dan perjudian terhadap diri sendiri dan lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Setelah mempelajari pembelajaran berbasis proyek, Bapak melihat kalian sangat bekerja keras ya menyelesaikan apa yang menjadi masalah yang diberikan dan kalian juga menyelesaikan dengan cara membuat proyek atau solusi dari permasalahan tersebut, baik yang relevan di kehidupan masyarakat, di lingkungan maupun di sekolah. Jangan takut bersuara ketika kalian menemukan hal yang tidak baik. Jadilah teman yang baik yang selalu menjaga teman-temannya ke arah yang lebih baik. Bapak yakin dengan ilmu pengetahuan dan sikap yang baik akan membawa kita menjadi lebih positif, baik itu sekolah dan lingkungan. Bapak apresiasi, kalian hebat, kalian luar biasa, teruslah belajar supaya apa yang dicita-citakan oleh kalian bisa sukses dan tercapai. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, silakan kalian di rumah baca terlebih dahulu atau baca-baca lagi ya, yang mendalam terkait dengan materi penyakit sosial, perundungan dan perkelahian. Ya, dan untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan simulasikan ya yang tadi pernah didiskusikan. Besok kita praktekkan. Ya, kalau tadi sampai ke rancangan, besok kita lebih ke praktek nyatanya seperti itu. Karena
waktunya sudah habis, ya, maka kita akan tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan